kasih Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya diobatkan padahal masih baru belajar ini, tetapi saya sering menggunakan Google Calendar untuk mengundang atau membuat jadwal pertemuan. Saya akan presentasikan Bapak Ibu sekalian. Mari kita sama-sama belajar. Ini yang akan sehari-hari kita gunakan ke depan. Sehingga perlu kita mengetahui dan mungkin setelah ini kita akan praktek bagaimana mengundang antar satu dengan yang lain. Apakah Bapak Ibu ada yang hanya menggunakan HP atau kombinasi HP dengan laptop? Kalau menggunakan laptop, maka sebentar kita praktek. Baik, sebenarnya untuk Google Calendar ini, seperti tadi sekilas disampaikan oleh Pak Mas, kita bisa mengeksplor banyak hal tentang Google Calendar. Karena ada juga pakar nanti Pak Rahman, Pak Mas, Pak Aslim, dan lain-lainnya. Mungkin bisa nanti membantu ketika ada yang ditanyakan. Saya akan presentasikan Bapak Ibu sekalian. Ya, kita mulai. Maaf. Ya, kalau saya slideshow bisa dilihat Bapak Ibu. Saya full. Nah, membuat room meeting di Google Calendar. Ini judul yang diberikan pada kesempatan ini. Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita memastikan membuka Google kita masing-masing seperti yang ada di tampilan ini. Jadi ketika kita sudah berada pada Google masing-masing, email terutama, maka kita akan membuka ada 9 titik di sini. Ini tempat yang kita gunakan untuk mengklik menuju ke kalender. Ini kalender, ada tanggal 31. Saya dari dulu bertanya, kenapa 31 di sini? Apakah bulan Januari yang tertulis atau bulan Desember? Saya sebut saja bulan Januari. 31 Januari atau 31 Desember. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dalam rangka membuat kalender, ada yang masuk mungkin ini. Kalau bentar ya. Biasanya ada yang masuk sehingga saya harus accept. Nah, ini Ibu Ira. Bentar, sedikit. Nah, Bapak Ibu sekalian, kelemahan kalau menggunakan jaringan di luar YPS, itu pada saat join di rapat, kita host atau yang mengundang harus menerima, mengizinkan terlebih dahulu. Hingga kemarin saya bertanya ada berapa yang menggunakan email di luar YPS, sehingga kita bisa tahu pada saat rapat seperti ini, ikon harus kita terima atau izinkan untuk masuk. Nah, jadi saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk melalui ikon yang ada bundaran dan titik 9 ini. Di sini kita klik, lalu kita arahkan ke kalender. Kemudian ketika klik kalender akan muncul seperti ini. Ini Bapak Ibu sekalian, contoh jadwal-jadwal yang ada per minggu. Pengaturannya untuk melihat 1 minggu atau sehari ini ada di sini. Ada ini menyebutkan per week, per minggu. Jadi ada jadwal mingguan di sini. Kebetulan di hari Kamis kemarin dibilang yayasan akan ada pertemuan dengan pihak founder di hari Kamis, tapi belum ada schedule-nya. Hari ini juga katanya ada rapat tentang YPS dengan L2, L3. Nah, ini ada masuk lagi, saya harus keluar dulu sebentar Bapak Ibu untuk ini Pak Ustaz yang masuk. Kalau saya tidak terima, maka tamu tidak bisa tidak bisa masuk bergabung dengan kita.
Saya kembali lagi bahwa tadi ketika kita mengklik ini yang titik 9 ini akan muncul kalender seperti ini. Nah, kita bisa meng-create atau membuat jadwal selama bulan Juni. Apakah kita bisa membuat jadwal bulan Juli? Bisa, tinggal kita menggeser atau mengklik arah panah ke kanan untuk bulan berikutnya. Kalau kita mau coba-coba klik arah kiri, bisa kita cek bulan Mei apakah ada jadwal, bulan April apakah ada jadwal. Nanti saya tunjukkan. Nah, kita bisa mengatur tampilan ini berdasarkan hari, minggu, atau bulan. Jadi kalau kita klik di sini ada pilihan. Nah, ini Bapak Ibu contoh jadwal minggu ini. Ada beberapa jadwal Bapak Ibu. Saya mencoba di sini kemarin menjadwal dari HP, ternyata juga bisa muncul di sini. Padahal saya setting dari HP. Karena HP dengan laptop sama saja fasilitas untuk mengakses kalender, Google Calendar. Jadi di HP, jadi Bapak Ibu sekalian, saya contoh juga Pak Rahman atau yang lain, bagaimana memaksimalkan HP sudah bagus dan dibeli mahal, tetapi hanya digunakan untuk WA saja atau buka Facebook. Tapi sebenarnya itu bisa dipakai untuk bekerja. Nah, ada yang masuk lagi, saya harus keluar untuk yang menerimanya. Oke. Ada Bu Tria di luar. Suruh masuk lagi Bu, supaya saya bisa accept, saya bisa terima. Ya. Nah, jadi ada beberapa teman yang mungkin di settingan HP atau laptopnya masih menggunakan email dari email bukan YPS. Nah, kenapa demikian? Itu bisa jadi karena sering menggunakan komunikasi di luar YPS sehingga settingannya seperti itu. Nah, ketika kita klik otomatis seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Saya sering mengklik otomatis seperti itu. Saya tunggu Bu Ceria suruh masuk lagi. Oke, nanti saya ini lagi. Baik, saya lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Nah, jadi ketika Bapak Ibu sekalian sudah membuat seperti ini, tinggal mengarahkan tanggal berapa mau membuat jadwal pertemuan atau Google Meeting-nya, apakah pada tanggal berapa dan sebagainya, tinggal mengklik tanggal di sini, lalu akan muncul seperti ini. Jadi ketika mengklik, saya tadi membuat contoh, silakan teman-teman guru yang mengajar di kelas 7, ada Ibu Ayu, Ibu Fadila, Ibu Ira, Ibu Mince, Ibu Nini, Pak Taslim, Pak Yusman itu sudah saya coba undang sehingga bisa mengaccept di email. Jadi kelihatan di sana kalau dia menolak, itu kelihatan di email. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa men-set satu eventnya. Event di sini adalah judul. Saya buat judul rapat guru mata pelajaran kelas 7. Kemudian schedule-nya di sini tanggalnya, bisa juga kita mengubah tanggal di sini, otomatis dia pindah tanggalnya. Kalau kita ganti di sini Jun 19, maka di tanggal 19. Kalau kita ganti Jun 20 di sini, maka jadwalnya akan tertulis pada tanggal 20 Juni. Kemudian di sebelah kanannya ini ada time, waktu. 8.30 IM, ini kita bisa tinggal memilih, kita bisa tinggal mengetik untuk diperhatikan bahwa IM ini pagi hari, kemudian perhatikan juga misalnya mau mengundang teman pada 4 sore.
harus pukul angka 4 PM, jangan 4 PM. Kalau 4 PM nanti subuh dilakukan pertemuan. Gitu. Jadi kita tidak perlu menyebut jam 4 pagi atau jam 4 sore, tinggal menulis di sini 4 PM atau PM. Nah, hitung-hitung kita belajar bahasa Inggris juga di sini tentang waktu, apakah waktu di pagi hari atau waktu di malam hari. Saya sudah lupa artinya IM, PM-nya, tetapi yang saya ingat adalah kalau PM itu sore sampai malam, kalau IM pagi sampai jam 12 siang. Setelah itu save di sini, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, add guest. Guest ini siapa-siapa saja yang mau diundang, tinggal diklik di sini. Kalau dia dalam satu organisasi, sangat mudah. Kita cari, ketik misalnya Arfah muncul, ABD, Abdul Rahman, Abdul, Pak Abdul dan sebagainya. Abdul Muthalib muncul, tinggal kita pilih. Nah, selanjutnya di sini juga secara otomatis muncul kode Meet Google-nya. Jadi nanti inilah yang biasanya di-share. Inilah biasanya di-share ke orang-orang yang diundang. Ini memudahkan kita. Nah, lebih mudah lagi kalau di laptop itu sudah terinstall juga WA, karena melalui WA nanti kita kirim ke teman-teman yang akan diundang. Kalau teman-teman menggunakan HP. Tapi kalau teman-teman yang lain menggunakan laptop, maka kita kirim saja melalui email. Oh, saya ada yang masuk mungkin. Oh, Bu Ceria baru masuk. Selamat bergabung. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian saya lanjutkan. Nah, jadi ini tadi yang saya undang ada Pak Tasim, Bu Uri, Pak Isman, Pak Ahmad Swaib. Selanjutnya, setelah kita membuat seperti ini undangan, kita save di sini, akan muncul what you like to send, invitation emails to Google Calendar guest. Send saja di sini, di send, lalu akan sudah terkirim. Nah, di laptop kita, di kalender kita akan muncul seperti ini. Sedangkan di laptop teman-teman, ya, kalau akan muncul seperti ini Bapak Ibu sekalian. Dia akan muncul seperti ini kalau hari ini. Jadi kalau kita membuka laptop lalu ketik Meet Google, secara otomatis akan ada pilihan. Ini kelebihannya menggunakan Google Calendar pada laptop. Jadi kita tidak perlu lagi mana linknya, karena sudah otomatis masuk di email kita dan masuk di Google Calendar kita. Tinggal kita mencari kalau hari ini ada di plat 2 sharing, daring, maksud saya di plat 2 daring. Saya ambil contoh sebentar, secara langsung saya tunjukkan. Itu. Jadi tidak perlu lagi kita mana linknya, kita tinggal mencari kalau ini satu organisasi. Kalau satu organisasi, kalau beda organisasinya kadang tidak muncul yang seperti ini. Nah, ini bisa kita eksplor Bapak Ibu sekalian, apakah ini memudahkan kita sebetulnya. Begitu juga kalau kita setting Google Calendar di HP. Kalau di HP juga sama. Seperti itu. Nah, itu yang saya maksudkan tadi. Mungkin kenyamanan kerja kita, kalau misalnya kita punya HP bagus, bisa kita gunakan juga untuk bekerja, baik itu bekerja secara pribadi, ya misalnya mau rapat Zoom, ya gunakan HP, karena HP bisa dimaksimalkan penggunaannya tidak hanya untuk WA saja atau Facebook, tapi juga yang lain-lainnya. Bahkan yang pernah di-share oleh teman-teman di kota, ya bisa untuk bekerja, untuk menghasilkan duit. Bahkan dia sampaikan jangan beli HP mahal-mahal, tapi hanya untuk 2 hal, Facebook dengan WA atau menelpon 3. Kalau bisa dikembangkan, mungkin di sini bisa untuk menggunakan bayar membayar, download Bank Mandiri atau download BRI. Jadi di situ bisa kita membayar, transfer dan sebagainya. Nah, hitung-hitung, misalnya tengah malam bagi teman-teman yang punya
anak di luar kan tiba-tiba minta uang malam hari, tidak bisa ditunda. Kalau ke ATM takut sudah tengah malam, ya digunakan HP yang bagus itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi yang saya contohkan ketika mengklik atau mengetik meetgoogle.com akan muncul seperti ini atau bahkan muncul seperti ini. Jadi kalau kita bergabung klik di sini, mohon maaf saya lompat tadi, ini rapat guru mata pelajaran kelas 9 untuk yang besok tadi yang saya bikin ini, rapat pada hari Jumat, Bapak Ibu sekalian. Saya coba tadi klik ininya, jadi muncul seperti ini. Nah, jadi kita tinggal gabung sekarang akan muncul. Nah, ini kalau kelebihannya menggunakan Google Calendar. Tapi kalau mengandalkan WA, kadang di WA itu terbatas fasilitasnya. Kalau ini kita bisa simpan, bisa kita juga rekam. Nah, seperti ini yang akan kita gunakan pada saat proses pembelajaran ke anak. Jadi kalau tadi Pak Kamal pagi hari pada saat memberikan presentasi mengajar kelas 9 matematika, maka nanti Google Classroom itu mengarahkan kalau misalnya tinggal klik saja grupnya, grup 9A, 9B, itu secara otomatis akan terkirim. Nah, kalau dia dalam satu jaringan, maka itu lebih menguntungkan, kita bisa mengontrol. Tidak perlu juga pada saat kita presentasi seperti ini, ada orang yang mau join tidak perlu kita terima atau izinkan, karena secara otomatis sudah ada di dalam organisasi kita. Tapi kalau dari luar, maka kita harus keluar dulu dari presentasi ini untuk menerima tamu, menerima guest yang di luar dari jaringan kita. Nah, ini tinggal klik di sini, klik akan bergabung. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari judul atau undangan tadi, kita bisa juga ubah agar lebih simple, lebih mudah. Sebut saja begini. Apa ya, karena tidak ada linknya terkirim, hanya kita bisa mengetahui nama atau judul undangan, maka kita bisa mengubah undangan itu, baik itu Google Form nanti, Google PowerPoint dan sebagainya. Ya, bisa kita ubah menggunakan bit.ly.com. Nah, bit.ly.com ini memudahkan kita untuk memperpendek undangan kita. Kita bisa bayangkan kalau yang kita kirim sebanyak ini misalnya, atau sebanyak ini yang kita kirim undangannya, itu akan menyulitkan, barangkali bisa menyulitkan, kecuali kalau linknya itu kita bisa dapatkan. Tapi kalau misalnya kita mau mengetik ulang, lupa linknya, maka terlalu panjang. Jadi kita bisa sederhanakan menggunakan bit.ly.com. bit.ly.com ini kita ketik, kemudian muncul seperti ini. Nah, link yang tadi, yang ini kita bisa copy, ya, kita bold dulu, baru kita Ctrl C, kita copy, lalu kita bawa ke sini, ya, di sini kita klik di sini, muncul seperti ini, baru kita ganti namanya. Nah, seperti ini kita ganti namanya Rapat Guru Mapel 7. Kita bisa bebas menulis, tetapi ada beberapa yang tidak boleh diketik, misalnya karena pagar, atau mungkin ada nama yang sudah kita gunakan, itu tidak bisa digunakan lagi. Kecuali dengan room yang sama, itu tidak ada masalah. Jadi mengacu kepada room yang sama. Nah, setelah itu kita save, lalu kita copy, ini kita tinggal klik copy atau kita bold di sini nama undangan yang baru. Misalnya di sini nama undangan baru, Rapat Guru Mapel 7. Kita copy di sini, inilah yang dikirim. Nah, tentu kalau kita ubah seperti ini, lebih mudah menghafalnya. Kalau misalnya linknya kita lupa, terlalu panjang, maka kita tinggal
ketik ini bit.ly garing rapat guru mapel 7 atau nama lain sesuai dengan judul rapat yang kita akan bangun, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi seandainya sudah kita copy di sini, kalau kita mau kirim lewat grup, misalnya Telegram atau WA, Telegram, WA atau SMS. Jadi copy tadi ini diklik di kopinya, lalu kita klik di sini, Ctrl V, Ctrl vokal, baru kita kirim. Nah, kalau sudah terkirim, maka seperti ini. Jadi itu lebih mudah. Atau kita memperkecil, mungkin ada yang saya tidak nyaman seperti itu, tidak ada masalah. Tapi menurut saya ini sudah jelas judulnya. Oh, ada rapat guru. Sehingga kalau banyak kita mendapatkan link maksudnya, banyak link, bukan link, banyak linknya, kita bisa memilih link yang mana ini. Oh, rapat guru mapel, kita klik. Kita mau gabung dengan rapat guru mapel. Atau link apa ini? Oh, link daftar hadir atau presensi diklat, seperti itu. Nah, itu yang sederhana saja dulu, sehingga ada gambaran ini bisa saya kirim nanti. Kemudian kalau mau mencoba yang langsung, Bapak Ibu sekalian, kita mencoba yang langsung. Jadi ini kita bisa buka email kita. Jadi ini contoh Bapak Ibu sekalian yang dibuat kalender undangan weekly meeting oleh Pak Haji Tamrin. Kemudian saya tadi mengirim, sudah diaccept juga oleh Ibu Asriani dan lain-lain. Nah, jadi dari sini saya langsung praktik Bapak Ibu sekalian dari slide yang saya buat tadi. Kita klik di sini aplikasi Google, lalu kita pilih kalender. Kita pilih kalender. Nah, untuk minggu ini, jadi ini di sini saya sebutkan tadi, week kita bisa pilih apakah day, week, month, atau year. Jadi kalau saya klik day, hari ini ada 2 pertemuan sampai malam, mulai dari subuh, hanya 2. Kemudian kalau kita klik week, ini selama 1 minggu, ya, selama 1 minggu kita bisa kita bisa melihat jadwal. Kalau mau lihat lagi, orang-orang yang lebih sibuk lagi, dia akan lihat adakah jadwal bulan ini. Nah, dia akan klik di sini. Termasuk di sini kelihatan ada ini bulan Mei. Nah, bulan Mei kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, di sini ada rapat khusus, ada rapat pagi SMP dan sebagainya. Ini semua dalam bulan Mei. Bulan April ada sekian. Nah, jadi kalau kita mau melihat ke belakang, oh ternyata tanggal sekian kita ada rapat. Kita coba cek di sini. Oh, yang diundang siapa? Ini kelebihannya. Yang diundang siapa? Agendanya apa ada di sini. Nah, seperti ini, kecuali diedit. Kemudian yang berikutnya saya mau cek, oh ada rapat PGRI juga. Seperti itu. Lalu rapat akhir pekan. Kemudian kita coba lihat di bulan Maret. Bulan Maret, Februari, Februari ada weekly meeting. Coba saya lihat ini weekly meeting dengan Dirskum kalau tidak salah ini. Oh ya, dengan Dirskum ini contoh. Jadi bahkan bulan lalu, bulan Januari atau bulan Desember kita bisa lihat. Kita cek lagi, weekly meeting, Headset dan PKI. Nah, siapa yang buat ini? Ternyata saya yang buat. Oke, ini contoh saja Bapak Ibu sekalian. Nah, kita kembali lagi ke bulan Mei, bulan Juni kita. Ini ada, kalau kita rangkum semuanya, orang-orang sibuk biasanya melihat adakah kegiatan dalam bulan ini untuk janjian dengan orang untuk bertemu. Saya mau ambil contoh lagi, kita sudah pernah rapat kenaikan kelas. Tanggal berapa kemarin rapat kenaikan kelas? Tanggal 5 penamatan,
rapat manajemen, rapat kenaikan kelas ini tanggal 9. Kita klik coba yang jam 1.30. Oh, ternyata ini rapat kenaikan kelas SMP IPS. Jadi terdokumentasi dengan baik oleh Google Calendar. Kalau kita mau melihat lagi di bulan Juli termasuk di sini Bapak Ibu sekalian sudah ada tanggal-tanggal merah, tanggal-tanggal penting yang dimunculkan secara internasional, secara menyeluruh. Gitu. Nah, sekarang kalau kita mau perkecil lagi supaya mudah, kita lihat per week, ya, per minggu. Per minggu bulan Mei Juni. Kita mau melihat per minggu di bulan Juni. Di bulan Juni tanggal ini tanggal ini. Kita lewati lagi. Nah, ini yang bulan Juni tanggal 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kalau kita mau lihat minggu sebelumnya, ini banyak sekali ada rapat. Nah, saya pernah bertanya satu kali rapat berapa giga habis paket kita. Jadi kita bisa hitung nanti untuk planning pada saat kita melakukan Pikon dengan anak-anak. Nanti kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang minggu sekarang. Nah, kita mau coba sekarang saya mau tunjukkan bagaimana membuat memanfaatkan Google Calendar ini untuk membuat janji atau pertemuan dan sebagainya. Tidak harus pertemuan Bapak Ibu sekalian, tetapi kita bisa juga men-setting jadwal kita. Nah, kalau mengundang tadi, maka kalender ini kita share ke teman lain. Tapi kalau untuk diri sendiri, maka Google Calendar ini cukup untuk diri sendiri saja. Saya ambil contoh, saya membuat rencana besok. Berarti saya klik di sini, bisa saya klik dia day ini. Ya. Misalnya saya mau membuat schedule pada tanggal 17 besok. Jadi saya klik di sini tanggal 17. Atau ya, saya klik tanggal 17, jam berapa ini, kita luruskan di sini. Misalnya jam 8, kita klik sini jam 8. Secara otomatis minta add title, disuruh menulis title. Mati lampu. Mati lampu. Kemudian ini eventnya namanya, judul eventnya. Kemudian kalau Bapak Ibu mau membuat reminder, ya di sini bisa ditulis remindernya. Ya, apakah berulang pada setiap hari Rabu berulang, kita tinggal klik, atau setiap hari kita klik di sini. Sudah setiap hari akan berdering, mati lampu. Gitu. Ini reminder namanya. Itu yang sederhana dulu, kemudian kita klik mati lampu. Jam berapa mati lampu besok? Jam 8 sampai jam 12. Kita tinggal cari. Kalau mau Bapak Ibu repot, ketik di sini. Tapi kalau mau cari, berarti jam 8 sampai 12 PM sampai 12 PM. Nah, pertanyaan nanti guru bahasa Inggris, jam 12 siang itu masuk PM atau masuk PM? Tapi di sini secara otomatis masuk PM. Begitu pukul 12.00 masuk PM. Tapi kalau lewat 1 menit dari jam 12, maka masuk PM, subuh berarti itu. Itu Bapak Ibu sekalian, ini tanggal 17, ini jam 8 sampai 12 mati lampu. Apakah ada tamu yang akan kita undang? Add guest di sini. Add guest ya, di sini klik, lalu kita tulis. Kalau misalnya saya mau, bukan mati lampu judulnya sih. Rapat SPS. Nah, rapat SPS ya. Saya undang Ibu Haji Erna. Tinggal tulis Erna, nanti diklik di sini. Ini rupanya ada 2 email yang dimiliki, Yahoo dan YPS. Kita klik YPS. Misalnya saya semua, ya. Gmail semua. Cuman satu email pribadi, satu Gmail YPS. Iya, oke, terima kasih. Jadi siapa lagi nih yang banyak tabungannya di SPS, saya bisa undang, misalnya Pak Kamal, saya undang, lalu Pak Nurpolis, banyak tabungan di SPS, yang
Yang belum menghutang, saya undang juga yang belum menghutang, mince. Oke, di sini ada beberapa, tapi pastikan dia ypssia.id. Seperti itu. Nah, ketika sudah ada nama-nama ini, lalu kita lihat ke bawah lagi. Jadi kalau tadi Pak Mas menyebutkan lokasi, kalau pertemuan lokasinya di mana, ini kita bisa set di sini, add location. Jadi biasanya orang-orang yang bisa kita munculkan ini apabila tidak mengetahui alamat di mana tempat rapatnya. Tapi kalau kita di Sorako tidak perlulah, atau bisa dicoba misalnya. Kemudian add description di sini. Jadi agendanya apa, atau ada keterangan kan misalnya. Rekan-rekan tolong membawa tumbler. Ya? Membawa apa? Bekal. Ya Pak. Membawa bekal ya. Membawa tumbler dan bekal masing-masing. Bisa juga dan sebagainya dan sebagainya. Setelah itu kita save di sini. Begitu kita save, seperti tadi saya contohkan, begitu saya save akan muncul would you like to send invitation emails to Google Calendar Guest. Jadi pertanyaannya, apakah ingin mengirim undangan ini melalui email ke Google Calendar Guest, ke tamu kalender yang sudah dibuat tadi. Kalau kita send, maka akan terkirim ke email masing-masing. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, saya kirim ya. Nanti bisa saya dilihat. Kita cek lagi, oh saya mau undang shortcut-nya. Saya mau undang sepintas menggunakan Google Meet. Oh, kalau begitu saya tinggal copy ini. Ya, tinggal copy. Ya, Ctrl C. Baru buka, baru dibuka, apa namanya? Kalau sudah, ya. Nah ini, kalau sudah ini juga bahkan sebetulnya by phone ini belum pernah saya gunakan ini by phone, tapi ini dari luar negeri. Sebenarnya kita bisa menelpon orang dari ke luar negeri. Ini kodenya, ini pinnya. Jadi kita copy saja ini seperti ini, Ctrl C, baru kita kirim kemana kita mau kirim supaya mudah, SMS kah dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini meetgoogle.com ini kodenya agak singkat, cukup singkat. Tapi kalau kita mau bikin yang menarik, ya, kita mau bikin yang menarik, maka klik dulu ini supaya seperti ini. Nah, jadi muncul siap bergabung rapat SPS. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, baru ini di Ctrl C, baru dibuatkan apa di sini, bit.ly. Kita buatkan bit.ly. Ini saya sudah terdaftar. Bapak Ibu harus mendaftar dulu supaya mudah menggunakannya. Nah, setelah itu ini sudah terdaftar, free account. Nah, setelah itu klik create, kita paste di sini, Ctrl P, lalu muncul seperti ini, baru kita ubah di sini. Sudah pernah ini diajari oleh Pak Rahman. Kita ubah di sini rapat SPS seperti itu. Baru kita save. Nah, link has been edit. Lalu kita klik copy ini, baru saya kirim ke teman-teman yang ada WA-nya. Ini tidak connect WA di sini. Itu Bapak Ibu sekilas, ini memang materinya cepat karena tunggal saja untuk menggunakan Google Calendar. Selain kita gunakan untuk mengundang pertemuan, meeting, juga bisa, sekali lagi kita bisa menggunakan Google Calendar ini untuk menyimpan agenda-agenda kita. Orang-orang yang sibuk selain di laptop, biasanya ada di HP. Kalau kita setting konekkan HP dengan Google Calendar, ini banyak sekali. Misalnya arisan jam berapa, kemudian ada pertemuan jogging kah, alarm, bangun pagi, kemudian mau ibadah, di mana berkumpul dan sebagainya.
Mungkin biasanya Pak Ustaz yang sibuk, ya, yang sibuk ceramah biasanya lengkap itu supaya teratur. Ini tujuannya agar jadwal-jadwal ini bisa teratur, tidak tumpang tindih. Ini misalnya seseorang yang sibuk penceramah atau orang motivator, seseorang yang sebagai motivator misalnya atau presenter sudah menyanggupi hari Senin jam 9 karena lupa, besoknya ada orang datang lagi jam 9 hari Senin disanggupi lagi, bisa bentrok. Maka bagusnya Google Calendar ini memandu kita semua untuk membuat jadwal. Gitu. Kemudian ini dalam rangka proses pembelajaran akan dieksplor lagi. Contoh, pada saat kita menggunakan Google Calendar ini, kita juga bisa mengirim, ini kan Google Classroom ini. Saya sampai di ini saja dulu. Saya belum mahir untuk mengundang kelas-kelas ini. Pernah saya diundang oleh Pak Rahman untuk mengikuti kelas belajar. Ini secara otomatis di sini terrecord juga. Ada manajemen, kemudian kelas 9A, semester ini dan sebagainya. Ini berupa reminder pada saat saya diundang. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, mungkin kita bisa diskusi, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, saya minta nanti suhu Pak Max, Pak Rahman, dan yang lainnya, ada Pak Taslim, untuk membantu menjelaskan. Terima kasih, selamat siang. Saya kembalikan ke Pak Kamal. Baik, terima kasih banyak Pak Dharma atas share pengalaman dan pengetahuannya kepada kita semua. Demikian Bapak Ibu sekalian, presentasi dari Pak Dharma terkait buku kalender. Ini sangat penting sebagai bekal awal kita. Ini hal pertama yang akan Bapak Ibu lakukan kepada siswa. Jadi menyiapkan belajar dengan menggunakan Google Calendar. Nanti akan di-share ke grup WA perwalian kita atau grup WA siswa. Kalau misalnya dari presentasi dari Pak Dharma tersebut ada yang mau minta lebih dijelaskan kembali atau ada hal yang perlu ditanyakan, silahkan. Setelah itu mungkin kita lanjutkan dengan latihan dulu, mungkin 1-2 orang Pak Dharma ya, membuat ya, boleh. Bisa di-share. Katakanlah siswanya itu adalah kita guru-guru di grup ya, dinas. Nah, misalnya begitu. Ini terkhusus teman-teman yang belum pernah melakukan room di menggunakan Google Calendar. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Nah, berarti sudah paham Pak. Kayaknya sudah paham semua ini. Jadi ya, sudah paham. Tinggal kayaknya sudah paham semua Pak. Ya. Pak Rahman atau Pak Rahman? Oh, silakan Pak Rahman. Sebentar saya ditanya Pak suhu. Ya.
Langsung saya jawab Pak Adi ya. Pertama, silakan Pak Darman. pertama kita sudah beli domain khusus SMP YPS. Judulnya darmatika@smp.sca smp.yps.sch.id. Nah, ini kita sudah punya. Ini tujuannya, ini sudah beli khusus SMP. Ini tujuannya agar nantinya persoalan-persoalan yang muncul kemarin, teman-teman termasuk Pak Rahman bingung, ini siapa namanya, ini tidak ada di daftar kelas. Sementara dia menggunakan nama panggilan. Ya, kita maklumi anak-anak pada saat menginput atau mendaftar akun bisa menggunakan nama yang dia mungkin familiar. Apakah dia 2 huruf, 3 huruf, lebih dari itu. Sama dengan kita, dulu pernah saya membuat email namanya Gusdar. Itu supaya mudah diingat. Namanya Gusdar. Sebenarnya sambungannya Gus Dharma. Jadi setelah saya gunakan dan orang lain berkomunikasi, saya kesulitan menjelaskan siapa ini dan sebagainya. Akhirnya saya mengubah namanya langsung Darmatika, jelas. Nah, anak-anak akan mendapatkan pengalamannya seperti itu nanti. Ketika dia akan menggunakan secara dinas, pasti dia yang sendiri kesulitan, bisa tidak direspon dan sebagainya. Nah, karena masih usia SMP, kita yang proaktif akhirnya. Dia belum merasakan itu. Kemudian yang berikutnya, Pak Rahman, ini sangat dimungkinkan. Namun mohon sambil berproses, kemarin saya tanya Pak Max, bagaimana cara menginput alamat email anak-anak ini. Nanti kita berbagi. Di kelas 7 siapa yang membantu, di kelas 8 siapa, dan di kelas 9 siapa. Sambil menunggu. Sebenarnya sudah bisa kita input sekarang. Bisa kita create. Sambil menunggu, karena di Sekum nanti ada tim yang diminta oleh founder, dibentuk tim untuk pembelajaran daring. Apakah lusa kami rapat, tanggal 18 kami rapat dengan Deskum, dibentuk tim untuk merumuskan sehingga hal-hal seperti ini kita bisa dibicarakan di Sekum. Sebenarnya kalau hanya berbicara SMP saja, maka kemarin sudah di-share tentang Office 365, kita go ahead itu. Tapi ada arahan sebaiknya ada keseragaman di Sekum YPS itu. Nah, salah satunya itu. Yang lalu sebelum HO, saya sudah mendapat approval dari Ketua Yayasan untuk meng-create alamat email, tapi ada sesuatu dan lain hal ditunda, sehingga sampai sekarang anak-anak belum punya akun. Intinya Pak Rahman, itu dimungkinkan. Kita sudah punya domain khusus SMP PS yang tidak mengganggu domain Sekum YPS. Nah, oleh karena itu, sambil berproses, saya akan merancang regulasi ke orang tua. Sebelum ini akan berlanjut terus, saya akan mengundang nanti orang tua per tingkatan untuk menjelaskan regulasi penggunaan pembelajaran daring, penggunaan akun pada saat pembelajaran daring, sehingga memudahkan teman-teman. Nama ini yang tadinya mikrofonnya aktif, kita bisa tegur langsung. Jadi jelas yang punya akun adalah anak, yang kita tegur itu adalah anak, bukan orang tuanya. Meskipun orang tuanya itu hadir, karena akun sudah kita berikan ke anak, maka kita anggap anak itu punya. Sehingga kalau ada kurang pas dalam komunikasi, kita bisa bertanggungjawabkan bahwa itu akun kita berikan ke anaknya. Kalau orang tuanya pakai, ya kesalahan orang tua. Seperti itu. Pertanyaan pendek saya jawab panjang, Pak Rahman. Jangan ilmunya ditanya nanti ya, karena ilmunya banyak di Pak Rahman. Ya, terima kasih. Masih ada lagi. Nah, saya berharap Bapak Ibu sekalian, karena ini kita berbicara organisasi kedinasan, mohon mungkin mulai saat ini teman-teman yang di luar dari organisasi YPS, kalau bisa di setting pada saat bergabung. Kalau misalnya saya mau melakukan pertanggungjawaban siapa-siapa saja yang hadir pada pertemuan ini. Sebenarnya saya tidak perlu ini daftarnya. Lihat saja menggunakan super admin, dia bisa lihat
oh pertemuan hari ini yang hadir karena berada di jaringan, yang di luar dari jaringan bisa tidak kelihatan itu. Jangan sampai nanti dianggap tidak hadir. Yang pertama. Yang kedua, pada saat presentasi tadi, teman-teman yang dari luar jaringan mau join, saya tidak bisa langsung terima karena sedang presentasi, tidak kelihatan di layar. Tapi harus keluar dari presentasi baru akses. Gitu. Nah, tentu kita tidak melarang penggunaan untuk yang pribadi, seperti tadi disampaikan Pak Mas, kalau bisa kegiatan hal-hal yang pribadi menggunakan akun dari di luar dari YPS. Demikian, lanjutkan lagi Pak Haji. Pak Dharma. Pak Fadli, silakan. Saya penasaran itu Pak Dharma, tadi waktu kita presentasi harus di stop dulu baru mengizinkan bergabung. Apakah itu satu-satunya cara? Karena kalau itu satu-satunya cara, ini kan bisa jadi ke depan akan mengganggu presentasinya Bapak Ibu Guru ketika menjelaskan ke siswa. Siapa tahu teman-teman yang punya pengalaman bisa eksplor kira-kira ada enggak cara lain tanpa harus keluar dari presentasi. Kira-kira kalau pindah tab saja Pak Dharma, apakah bisa itu ya? Kan kalau kita presentasi kalau tidak salah itu Pak terbagi dua itu tabnya. Ada tab meeting, ada tab presentasi. Kalau kita coba pindah ke tab meeting, apakah tidak bisa mengizinkan situ tanpa harus stop itu presentasi? Iya, terima kasih Pak. Begini, yang pertama, kalau presenter itu berbaik hati, dia akan buat, kalau dia berbaik hati, dia bersedia sibuk, sambil presentasi sambil menerima juga, gitu. Tapi kalau yang tidak mau, Pak Fadli, yang tidak mau sibuk, tidak mau dalam hatian cuek, dia akan biarkan sehingga orang yang mau bergabung tidak akan masuk. Nah, karena ini dalam organisasi YPS, sebaiknya kita berada pada satu akun supaya bebas keluar masuknya. Pada saat saya presentasi tadi, kedengaran suara orang mau join, kedengaran bunyi, ada suara ting-tong gitu ya. Oh ini, dan ternyata ketika saya keluar benar ada yang mau masuk join dari luar jaringan. Nah, dalam proses selama ini seperti itu. Tadi waktu saya presentasi tidak kelihatan orang join. Sebenarnya new tab itu bisa saja jadi dibuka dua layar, tetapi barangkali ada beberapa yang tidak familiar dengan itu. Termasuk saya belum mencoba yang itu, Pak. Saya belum mencoba yang itu. Saya harus keluar tadi, baru accept atau menerima teman-teman yang baru join di pertengahan presentasi. Nah, kalau yang mahir dan bersedia menerima orang yang baru bergabung, itu tidak ada masalah. Tapi kalau kebetulan yang presentasi itu tidak mau diganggu dan sebagainya, maka teman yang baru bergabung tidak akan bisa bergabung sampai terakhir. Sehingga regulasi nanti ke depan, Pak, kalau bisa, semua termasuk siswa tadi usulannya Pak Rahman atau pertanyaan Pak Rahman, apakah bisa siswa juga sama-sama dalam satu organisasi sehingga memudahkan, karena kita yang kredit, ya sama dengan email Bapak Ibu yang digunakan, itu karena namanya sudah ada di dalam organisasi, oh jelas ini yang punya. Kemarin waktu rapat ada yang menulis oh ternyata ketika ini baru 35 orang, mudah kita telusur. Tapi kalau nanti yang kelas 9 Pak Fadli mengajar bahasa Indonesia yang berapa kelas itu? 5 kelas Pak ya, 5 kali 30, 32, 160. Nah, maka akan kesulitan Pak Fadli atau teman-teman yang lain begitu presentasi, accept lagi, presentasi, terima lagi, dan seterusnya. Karena dia di luar organisasi. Saya mengundang teman-teman, adakah pengalaman jadi sambil presentasi tidak mengganggu, bisa
bisa sambil menerima tamu yang baru bergabung. Pak Rahman atau Pak Max atau yang lain silahkan. Atau Pak Fadli sendiri punya pengalaman? Belum Pak, belum temukan caranya Pak. Oh, Iya, gitu ya. betul tadi yang disampaikan Pak Dharma. Salah satu cara mengantisipasi bahwa siswa kita ya di EPS. Ya. Tapi sebenarnya memang fokus saya tadi bukan soal berbaik hati atau tidak. Kita mau menemukan ada enggak caranya supaya presentasi tetap jalan terus dan tanpa harus menyetop itu. Ini akan sangat membantu kalau misalnya bisa kita temukan ke depan. Ya, terima kasih Pak. Ya. Saya belum menemukan, mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman? Iya, betul. Oh, di GES itu Pak ya? Tidak ada di sini, coba. Tidak ada pilihan di sini Pak di GES, hanya ya, tidak ada pilihan di sini, atau menggunakan software lain barangkali baru bisa. Dia keluar lagi Pak ya. Jadi hutang sama Pak Fadli ini hutang. Saya penasaran Pak. Iya. Hutang. Itu tadi kelebihannya kalau misalnya kebetulan orang tidak menggunakan akun mau masuk. Siapa tahu orang penting ini yang mau memberikan door prize Pak ya. Sudah dari tadi mau join ini, sudah bawa door prize-nya 13 laptop misalnya ke 12 HP. Iya, dari tadi ketuk-ketuk pintu Pak. Iya, ini saya siapkan Pak Fadli door prize untuk peserta. Wah, saya senang sekali. Terima kasih Pak Fadli pertanyaan. Iya, makasih. Ya, masih ada lagi nih? Pak dalam bisa kalau pakai laptop dan juga HP dalam waktu bersamaan. Oh, jadi kelihatan di sana Pak ya? HP juga ya, laptop tetap presentasi, di HP bisa mengaccept. Oh ya, nah di HP bisa accept kalau dia HP ini, tapi kan yang mengundang mestinya yang accept Pak. Kalau HP yang mengundang, maka nanti accept-nya lewat HP, laptop presentasi. Bisa ya. Tapi kalau kebalikannya, tapi kan selama ini, bukan kan ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau setting seperti itu, saya kira bisa jadi laptop, kita lihat-lihat terus HP. Ya, lihat HP begitu ada orang dari luar, kliknya lewat HP. Ya, itu strategi. Iya, makasih Ustaz. Masih ada yang mau karena ilmu praktek buat undangan. Cuman harus out dari meeting ini ya kalau hanya satu perangkat ya. Gantian Bu, misalnya Ibu presentasi di sini, klik presentasi sekarang, presentasikan sekarang, baru buka. Tidak Jibo bisa buka saja Google Calendar, masuk di akunnya Ibu, langsung bisa buka Google Calendar Bu, bisa itu. Oh, masuk di email biar tidak keluar dari itu ya. Iya, buka tanda tambah di situ, ada tanda tambah Bu, di atas. Siap. Laptopnya itu. Maka Bu Oti,
Bu Oti, kalau tak bisa Iya, berlatih Bu pagi Oti, Pak. Iya, bisa hadir. berlatih. Nah, membuat apa namanya, room di Google Calendar, kirim ke grup dinas sebagai katakanlah grup WA-nya siswa kita, grup dinas. Mungkin 1-2 orang. Maksudnya gimana Pak Kamal? 9. Latihan Bu Oti membuat, ini sebetulnya bukan hanya buat untuk kita semua, tapi saya minta tolong buat Pak Ko maksudnya membuat grup, membuat room Bu Oti, menggunakan Google Calendar sesuai dengan materi yang dipresentasikan tadi Pak Darmatika ke siswa. Tetapi siswanya ini kita anggap adalah guru-guru PP. Bisa fokus Pak Kamal. Saya akan coba, saya nanti ini rekamannya dipelajari lagi kembali. Nyimak dulu, nyimak. Belum bisa. Terus kita oke, kalau ya, kalau ada yang tadi saya sudah menerima dari Pak Komang langsung bahwa Pak Komang sudah bisa, mungkin bukan pertama kali sebelumnya. Silakan Bapak Ibu membuat nanti kalau yang belum mengirim bisa kita tagih nanti undangannya. Ya. Rekamannya disimpan Pak biar bisa dipelajari. Kirim sekarang filenya ya lewat WA. dari tinggal dipraktikkan saja Pak kalian. ya betul. Kadang kalau tidak dipraktikkan kita kesulitan untuk ini. Kalau misalnya perlu nanti saya buatkan jadwal Bapak ini yang rapat ini yang mengundang Ibu ini. Kalau misalnya ingin saya manajemen mengetahui apakah Bapak Ibu sudah lancar membuat undangan seperti itu. Nah, bisa buat saja undang dalam tanda kutip ke manajemen supaya manajemen tahu bahwa Bapak Ibu sudah bisa menggunakan Google Calendar untuk mengundang anak-anak nanti proses pembelajaran. Kalau pembelajaran daring kayaknya tidak menghindar, ini harus membuat untuk undang-undang. Karena kalau tidak menggunakan ini berarti pembelajaran bisa kurang maksimal. Nah, Pak Polis, Bu Ceria sudah saya catat nanti teman-teman yang belum mengundang kami manajemen akan saya tagih nanti. Ini tagihannya dari Bapak Ibu sekalian. Saya presentasikan lagi Pak. Saya menyetujui Pak kita mendapat undangan rapat. Ini langsung saja karena teman sudah ada yang share. Ya, Bapak Ibu sekali saya langsung share di sini. Saya mendapatkan undangan tulis Bu Ceria dari Pak Komang ya. Di sini ada pilihan, saya akan latihan pembuatan menggunakan PowerPoint. Sudah ini muncul di sini pilihan. Kapan, siapa? Kamal Jabar, Taslim, Mas Jama, Jeffrey. Lalu di sini pilihannya. Kalau terkirim nanti seperti ini terkirimnya. Beberapa yang lalu
Misalnya Epi, dia baseline ini menolak, tidak menerima, mungkin tidak menerima ada di WA, jadi artinya ini dia tidak mau hadir. Nah, sehingga kalau yang saya tunjukkan, mungkin ini masih ragu-ragu. Orang yang mengirim ketika klik ini terbaca oleh yang mengirim yang mengundang maybe, atau mungkin kalau ini tidak, tadi deadline. Kalau iya, akan muncul seperti ini. Accept. Saya berikan contoh undangan yang diaccept oleh Pak Nepi. Pak Nepi dia accept. Bapak guru SMP ini kemarin dia accept. Artinya dia mengetik iya tadi pada saat itu. Wah, ini sudah ada. Nah, ini contoh berarti menyetujui kalau karena ini bahasa Indonesia accept ini. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang mengirim bisa mengecek apakah kalau saya tidak, dia sebut deadline. Kalau iya, dia accept. Ya. Jadi yang yang mengirim, siapa saja yang mengirim. Nah, kalau dia tentatif itu tadi mungkin tentatif. Jadi kalau bahasa Indonesianya dia mungkin, kalau bahasa Inggrisnya tentatif. Tentatif artinya ragu-ragu. Itu mungkin. Tentatively, begitu Bapak sekalian. Ini, jadi saya akan nanti data teman-teman. Kalau sebenarnya perlu saya data seandainya Bapak Ibu bisa mengirim sudah ada tagihannya, sudah oke. Yang belum mengirim seperti ini nanti saya nanti perlu di-guide lagi apakah saya yang meng-guide yang lain. Artinya dan kalau ada perubahan dia akan tertulis update invitation. Update invitation artinya perubahan. Seperti contoh di sini saya dapatkan, mungkin saja ada beberapa kali saya masuk karena jadwalnya yang berubah. Lagi saya mengubah sampai saya undur sampai 11.30. Itu update atau perubahan. Jadi Bu Isu, Pak Max sudah ini bagian. Terus berlatih ini yang akan Bapak Ibu sebagai guru kirim ke teman-teman anak. Hanya ke anak-anak dulu seperti ini. Grup seperti yang saya tunjukin kalian. Mana ini kalian? Nah, jadi kan dibantu dan membuat grup seperti ini. Dia harus adanya dulu di grup kelas 3, kelas 9B, grup manajemen, klik manajemen. Nah, ini grup manajemen. Nah, sehingga pada saat kita mengundang anak-anak yang jumlahnya banyak, tidak harus mengklik satu grupnya. Nanti Bapak Ibu sekalian ketika guestnya ini SMS SMP tulis SMP grup Nah, satu kali kita mengklik di sini SMP Group, kalau kita klik di sini siapa-siapa saja, ada 7 orang di sini. Ada Pak Musa, belum kita tambahkan yang Sinar, nanti kita perbaiki. Nah, jadi contohnya refresh ini tadi yang tertulis saja, ini dia awalnya. Nah, ini contoh tadi
sudah kita buatkan akunnya email SMP YPS, maka kita klaster-klaster bikin grupnya 7A ini. Jadi tinggal mengklik undangan kepada kelas 7A. Kelas 7A siapa saja membernya ini. Kemudian kelihatan juga di sini siapa organizer yang mengundang dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa melihat Bapak Ibu sekalian sudah mengakses di sini. Contoh, kita bisa mengetahui ada 3 orang yang yes. Ini 3 orang. Kita mau lihat siapa 3 orang ini. Nah, kita bisa melihat. Nah, ini dia Pak Fatih, Pak Ridwan, dengan saya 3 orang yang sudah mengakses. Nah, ini bagian dari email ber-email. Begitu, silakan di explore lagi Bapak Ibu sekalian dalam diskusi ini. Mungkin minggu depan betul-betul undangan kita hadiri nanti sesuai dengan undangan Bapak Ibu. Ya, mungkin satu guru yang Pak Darman tugaskan. Ya. Kalau rapat ke daringnya cukup lama, sekarang sampai kemungkinan itu sampai Oktober sampai Desember. Nanti saya buat jadwal rapat ini yang mengundang. Saya buat jadwal nanti. Ya. Halo Pak Dan. Ya, Ismail. Pak Ismail. Ya. Karena berkaitan tadi, ini luar biasa ajakan untuk bagaimana mempraktik Google Calendar ini agar kita semua guru-guru bisa mahir. Pada kesempatan ini pada saya ikut mau mencoba-coba, mau ikut ini langsung gitu. Silakan diundang kami Pak. Kalau bisa saya karena tadi buka email saya coba, mungkin kita bisa saya praktikkan sebagai sampel Pak kalau masih ada waktu. Ya. Bisa saya tampilkan Pak Dar? Boleh. Oh, mau praktikan dia, silakan. Kan Pak, ya, supaya begitu saya sebagai orang maksudnya orang bisa motor itu hanya mengutamakan motorik ya, tentu saya butuh praktik Pak. Ya. Mantap, Baik. mantap, Pak Yusman. Saya ngikut. Ya, supaya kita semua ini bisa belajar bersama Pak. Ya. Sambil minum-minum Bapak Ibu minum dan kopinya. Saya masuk ke person. Ini buka. Saya juga belajar. Presentasikan sekarang. Klik itu Pak di bagian bawah kanan. Presentasinya Pak Yusman. Ya, presentasi Pak. Yang kanan bawah ada tertulis presentation now atau presentasikan sekarang. Bapak kita lihat. Saya Untuk menampilkan layarnya Bapak melalui presentasi. Klik bagian presentasi. sudah masuk. Belum. Nah. Ya. Oke. Ini Pak ya. Ya, Pak. Nah, Ya ini cocok. ya. Baik. Misalkan saya mau membuat persentase di tanggal 19 Pak ya. Ya. Misalkan saya masuk ke sini, gitu ya Pak. Ya, betul. Tulis Langsung saya klik betul Pak ya. Ya, judul di situ Pak. Judul rapatnya. Misalkan ya. Animasi oke.
Pak ya, misalkan. Ya. Jadi saya untuk memisahkan anak-anak, saya suka tanggal apa lagi selanjutnya Pak? Dulu Pak tentukan jam berapa kita undang. Ya ini jam ini Pak ya. Nah, jam 8. Jam 8 pagi, jangan 8 malam Pak. Maka saya kata tinggal di ketik. Oke. Naik ke atas 8 IM. Ya. Oke, nah. Itu sampai jam berapa? Berapa lama? Sampai jam 10 misalnya. Jam 10. Ya. Berarti hari ini misalkan tanggal 19 ya. Tanggal 19 ya. Ya, ini Pak. Nanti hari Jumat. Ya, misalkan. Itu Aldai berarti semua hari setiap hari. ya. Nah, dan sedikit tidak perlu diulang. Cocok itu tidak usah diubah. Ya, Dasar sekarang saya mau kelas 7A, cocok 7A pas. ya, Pak ya. ya. 7A. Oke. Kemudian untuk ini Pak ya. Untuk ini apakah harus dicentang semua Pak? Ya dibuatnya ini. Ini tidak digabung ya. Ya, apakah sorry, sekarang ini Bapak belum klik gas. Jadi klik di sini Pak, di gasnya. Ya, ya itu Pak. Ya, Bapak di situ. Jadi yang tadi belum diundang berapa, harus ada per orang. Ya, per orang sekarang belum punya grup. Maksudnya grup berarti email. nanti jadi pengajar A, B, hanya kan muka saya bagi dua dengan Pak Darus, saya buat A, B, C, jadi saya buatkan di BC ya. Nanti dibuatkan grup email untuk anak-anak Pak. Tapi untuk sekarang ini, Bapak coba undang saya. Dharma. Ini ya. Oke. Yang di bawah. Yang di atas YPS Pak. Ya. Terus siapa? Kamal. Oke. Siapa lagi Pak? Rahman. Pak Yudi. Bukan itu Pak ya, bukan classroom. Oh yang ya, Rahman ya. Taman ya. Yang YPS. Terus keluarkan yang satu ya, cocok pasti. Ya. Nanti di situ ditulis not reply. Oke. Kemudian Nah, kemudian ke bawah lagi sekarang. Silakan ke bawah. Ada apakah ada Bapak di situ mau menuliskan pesan? Silakan bergabung 15 menit sebelumnya misalnya. Tulis di situ Pak, atau agak. Ya 15 menit sebelumnya. Oke. Nah, sekarang save Pak, save. Sudah save. Silakan di save yang warna biru. Ya. Nah, send. send. Ya. Send dikirim ya. Ya.